yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama saya, Situa Nyonya Reta Hasibuan Borupohan, melalui renungan malam GKPA Penjernihan hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru. Dan pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan, penghiburan di dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan sediakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan terambil dari Roma pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-5 di bawah perikop pilihan atas Israel. Demikian firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada awal perikop dinyatakan bahwa Paulus sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan ia mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaranya, kaum sebangsanya, yaitu bangsa Israel. Orang Israel, mengapa sedemikian rupa sikap Paulus? Kita dapat membaca yang menjadi penyebabnya di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Dinyatakan demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bangsa Israel, seperti yang kita telah ketahui, lahir dari Abraham. Abraham adalah bapa leluhur bagi bangsa Israel. Dimulai dengan panggilan Allah kepada Abraham untuk meninggalkan sanak saudaranya. Dan juga melalui Musa Allah telah menurunkan hukum Taurat untuk menuntun bangsa Israel. Dan melalui bangsa ini, Mesias datang dalam keadaannya sebagai manusia. Dikatakan di dalam Roma 9 ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Roma 2 ayat 13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ketika Yesus di dalam Yohanes 7 ayat 19, dia mengajar orang-orang Yahudi di bait Allah. Yesus menyatakan, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?
Yesus mengklaim kepada orang-orang Yahudi bahwa tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat. Mengapa demikian? Karena di dalam Yakobus 2 ayat 10 menyatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup melakukan hukum Taurat tanpa cacat dan celah. Maka untuk itulah Kristus hadir. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Kristus datang untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Maka Bapak Ibu yang terkasih, demikian begitu besar pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka pada ayat 5 tadi ditutup, Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Namun yang sangat mengecewakan, yang sangat mengerikan, bangsa Israel dan begitu banyak orang dunia saat ini masih banyak yang belum percaya pada Yesus sebagai Mesias, bahkan mau membunuhnya dan mengolok-olok Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, pada awal penciptaan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seperti dinyatakan di dalam Kejadian ayat 1 sampai 26. Kejadian 1 ayatnya ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka untuk itulah Kristus datang ke dunia, untuk merestorasi manusia kembali kepada hakikatnya yang awal, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun Allah telah memilih bangsa Israel dari awalnya, namun tidak semua diselamatkan karena mereka tidak percaya pada Mesias yang telah datang. Dan pada akhirnya hanya melalui iman pada Yesus maka manusia dapat diselamatkan. Maka kita tidak bisa menerima Allah dengan otak, dan tidak mungkin juga di dalam pikiran. Namun kita harus menerima Dia, nama Yesus, dalam hati dan kehendak dan roh jiwa. Maka Dia harus menjadi pemilik dan penguasa kita. Dengan tetap menjaga kekudusan hidup kita, maka kita dapat menjaga keharmonisan hubungan dengan Allah. Itulah cara memelihara iman sampai kelak Tuhan datang menjemput kita yang kedua kali. Dan juga jangan lupakan tugas dan panggilan kita sebagai umat yang telah ditebus untuk senantiasa memberitakan Injil, kabar baik. Baik atau tidak baik waktunya, seperti Paulus yang sedemikian berduka cita, bahkan mau terkutuk dan memberitakan Injil kepada kaum sebangsanya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikianlah firman yang kami sampaikan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk dapat memahami firman-Nya dengan benar melalui tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, hikmat daripada firman-Mu sungguh dalam dan tidak terselami jalan-jalan-Mu. Tetapi biarlah kami sebagai umat di tebusan Allah, kami sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, bahwa hanya melalui iman kepada Yesuslah kami dapat memperoleh hidup kekal itu. Berikan kepada kami ya Bapa kekuatan untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu.
kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal kebenaran. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan tetap memelihara kehidupan kami, sehingga kami besok boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, memuji, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Ampuni untuk segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami senantiasa layak dapat datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.